KPK ingin menggali lebih dalam siapa saja yang terlibat dalam kasus suap ini. Selain mengumumkan Zola sebagai tersangka, KPK juga menyampaikan bahwa dalam gratifikasi, Zumi Zola diduga menerima uang sebesar puluhan miliar rupiah. Selain berstatus tersangka dalam kasus uang ketok palu, Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola juga telah lebih dulu ditetapkan tersangka dalam kasus penerimaan hadiah atau gratifikasi atas sejumlah proyek di Provinsi Jambi. Pada saat penetapan sebagai tersangka pada bulan Februari lalu, Zumi Zola hanya diduga menerima hadiah atau janji dari sejumlah proyek Pemprov hanya sebesar 6 miliar rupiah. Namun terbaru pada bulan Juli kemarin, KPK juga mengumumkan hasil pengembangan dari kasus gratifikasi yang menjerat orang yang pernah dinobatkan sebagai gubernur termuda pada Pilkada 2015 lalu ini. Dalam pengembangannya, KPK menemukan dugaan kuat Zumi Zola telah menerima gratifikasi dari tahun 2016 sampai 2017 dengan nilai mencapai 49 miliar rupiah. Selama proses penyidikan untuk dugaan gratifikasi tersebut sampai saat ini KPK telah menemukan bukti bahwa JJ diduga menerima uang sejumlah 49 miliar. Setelah Zumi Zola menjadi tersangka, penyidik KPK nampaknya kembali bergerak ke Jambi untuk memeriksa sejumlah saksi terkait pengesahan RAPBD tahun 2018. Pihak yang diperiksa lebih dulu adalah Ketua DPRD Provinsi Jambi Cornelis Buston di gedung Mapolda Jambi. Selain CB, juga ada beberapa unsur pimpinan lainnya, yakni AR Syahbandar dan Humaydi Zaidi, serta anggota DPRD lainnya Supardi Nurzain dan Gus Rizal. Nama-nama tersebut memang sudah sangat familiar karena selama proses penyidikan kasus suap uang ketok palu selalu dipanggil sebagai saksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pemeriksaan Cornelis berlangsung hampir selama 3 jam mulai dari pukul 11 hingga pukul 13.45 siang. Saat keluar dari gedung Mapolda Jambi, Ketua DPRD Provinsi Jambi Cornelis Buston membenarkan dirinya diperiksa KPK. Cornelis mengaku dicecar oleh KPK sebanyak 30 pertanyaan dan pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan yang sebelumnya ditanyakan oleh penyidik KPK. Hanya saja, dirinya diminta membaca kembali BAP apakah ada yang harus dirubah atau tidak. Termasuk saya itu dipanggil untuk diperiksa KPK hari ini menyangkut masalah saksi Zumi Zola. Jadi mulai dari jam 11 tadi sampai ini sudah selesai ya, sebagai saksi saja. Ada sekitar 30 pertanyaan. Jadi pertanyaan itu sebenarnya memperbaharui saja ya, pertanyaan yang lama, terus disuruh membaca lagi kalau memang ada yang perubahan atau tidak. Terus ada beberapa hal yang ditanyakan yang tidak banyak sih. Hari berikutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa sejumlah saksi dengan tersangka Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola dalam kasus suap uang ketok palu RAPBD 2018. Setelah memanggil ketua dan unsur pimpinan dewan, KPK selanjutnya meminta keterangan 6 anggota DPRD Provinsi Jambi. Berdasarkan keterangan politisi Golkar Poprianto, sejumlah dewan yang diperiksa selain dirinya adalah Rohimah Fahrori dari fraksi Demokrat, yang juga sebagai istri PLT Gubernur Jambi Fahrori Umar, Yanti Maria politisi Partai Gerindra, Mailudin politisi fraksi Golkar, Nur Hayati fraksi Demokrat, dan Kusnindar fraksi Nasional Demokrat. Yang saya ingat tadi kalau salah 6 orang yang saya ingat. Siapa memang? Pak Kusnindar, Pak Datuk Mailudin, Ibu Rohimah, Ibu Nur Hayati, Yanti Maria. 4.
6. Kan siangnya ada lagi. Anggota DPRD Provinsi Jambi fraksi Golkar, Poprianto menyebutkan bahwa pertanyaan KPK kepadanya dalam masih terkait pertanyaan lama untuk mengklarifikasi kembali penyidikan yang dilakukan oleh KPK. Saya lebih banyak terutama BAP ulang. Artinya yang BAP sebelumnya diperbaharui. Karena yang sebelumnya kan saya saksi untuk yang 4 orang. Kalau ini apa saksi itu? Pak Zola. Jadi lebih banyak saya tuh sebenarnya pertanyaan yang lama, BAP yang lama, misalnya yang lama, pertanyaannya pernah rapat banggar atau tidak. Anggota DPRD lainnya Mahyudin usai diperiksa tidak banyak berbicara kepada awak media. Dia hanya membenarkan bahwa diperiksa oleh KPK. Menurutnya, kasus yang diusut KPK bukanlah rahasia umum lagi dan semua masyarakat sudah tahu. Ya Pak, diperiksa KPK yang lah, ya. Banyak kawan-kawan di dalam itu. Iya, salah ya Pak. Saya banyak. Ketua BK juga Pak? Nggak ada tahu saya. Oh gitu. Jadi berapa orang tuh Pak yang diperiksa Pak? Hari ini berapa orang Pak? Berapa itu tadi 5 orang apa? Pertanyaannya apa aja Pak? Di antaranya aja Pak? Yang sudah diketahui umum nih lah. Iya. Ya, sudah sangat sudah jadi rahasia umum. Apa tuh Pak? Ya sudah. Lain lagi dengan sikap Yanti Maria. Politisi fraksi Gerindra ini sangat tertutup menjelaskan kehadirannya dalam panggilan KPK. Sebagai saksi siapa? Sebagai saksi. Ini udah selesai atau masih? Sudah selesai. Sudah selesai Bu ya. Pertanyaannya apa aja? Di antaranya aja Bu? Untuk saksi siapa Bu? Bu, di antara pertanyaan apa aja Bu? Antara lain lah gitu. Sudah saya jawab semua. Iya apa tuh? Apa tuh jawabannya Bu? Iya. Pertanyaannya apa? Mengenai apa pertanyaannya Bu? Sudah saya jawab semua. Salah seorang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang enggan menyebutkan namanya membenarkan bahwa sedang mengusut para anggota DPRD Provinsi Jambi. Selain itu, juga ada dari kalangan pegawai negeri sipil. Hari ini Dewan semua? Ada PNS juga. Ada PNS juga. PNS dari mana ya Pak? Lupa ya PNS dari mana. Berapa orang ini periksa hari ini Bang? Sekitar 7 atau 8. 7 atau 8. Sejumlah nama di atas sudah berulang kali diperiksa oleh KPK dalam kasus suap uang ketok RAPBD 2018, baik di gedung KPK Jakarta maupun di Mapolda Jambi. Akankah salah seorang dari nama-nama tersebut terindikasi akan mengikuti Zumi Zola Zulkifli? Menarik untuk ditunggu, karena KPK akan mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya. Menarik kembali ke belakang, ada sejumlah nama yang disebut-sebut dalam dakwaan dan tuntutan Supriyono yang dibacakan oleh Jaksa KPK. Semuanya adalah anggota DPRD Provinsi Jambi yang berjumlah belasan orang. Lalu apakah nama-nama ini juga akan diproses KPK? Telaah kembali sesaat lagi.